ini aku mau praktekin di cup 16 oz, terus ada di 22 oz, di 14 oz. Ini kebetulan 14 oznya aku adanya yang oval kayak gini. Jadi resep basicnya ini aku, soalnya di grup ya kita itu juga rame yang menanyakan resep basicnya kita dan masih bingung caranya, nggak enak. Terus juga keuntungan kalian itu juga semakin dikit kalau misalnya terlalu strong, terlalu kuat. Mungkin kalian itu resepnya nggak sesuai sama resep yang kita bikin, makanya kalian bisa buntung kayak buaya buntung ya. Gimana kalau kita bikin versinya well food powder drink? Yuk kita bikin! Halo guys, welcome back to YouTube channel Well Food Powder Drink. Hari ini aku mau bikin minuman yang resep basic. Resep basic ini modalnya itu cuma 2000-an sekian sampai 3000-an lah ya. Ini resep itu bisa kalian jual 5000-an aja kalau misalnya di kedai minuman. Tapi kalau misalnya di cafe dijual 10.000 ini juga bisa karena ini resep yang basic banget untuk serbuk yang reguler. Untuk resep basic kali ini aku pakai serbuk yang reguler. Aku pakai varian rasa pisang, taro sama stroberi. Kalau kalian misalnya pakai varian rasa apapun yang reguler, ini takarannya sama ya. Kalau misalnya kalian order varian rasa misalnya kayak mangga itu sama, pokoknya sesama jenis reguler. Untuk cupnya ini aku mau praktekin di cup 16 oz, terus ada di 22 oz. Ini 22 oz yang kita punya itu ramping ya guys, terus sama di 14 oz. Ini kebetulan 14 oznya aku adanya yang oval kayak gini. Jadi resep basicnya ini aku praktekkan ke 3 cup ini karena banyak banget pertanyaan yang kayak gimana resep basicnya kayak gitu. Makanya aku langsung bikin aja karena ini modalnya itu murah banget guys. Ya udah, langsung kita bikin. Untuk step yang pertama aku mau bikin adonan susunya dulu guys. Adonan susunya ini sekitaran aku pakai untuk 5 porsi, soalnya kalau nanti yang 22 oz itu pasti takaran susunya lebih banyak ya. Kalau kalian misalnya bingung cara bikin adonan susunya, kalian bisa tonton di episode sebelumnya ya, karena disitu aku juga udah jelasin secara detail gimana caranya bikin adonan susu bubuk kayak gitu guys. Adonan susu ini lumayan menghemat ya daripada kalau kalian pakai susu UHT. Pokoknya aku selalu sering menjelaskan ke kalian kenapa kok harus pakai susu bubuk, karena supaya bisa menaikkan keuntungan kalian kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian jualannya itu di kampung itu kan nggak bisa kan dijual mahal, makanya harus ada solusi alternatif supaya kalian bisa jualan murah tapi rasanya itu tetap enak. Ini aku mau pakai cup yang paling besar dulu, 22 oz. Kalau 22 oz ini serbuknya berapa gram sih kak di serbuk reguler? Kalian nontonin sampai habis ya. Aku pakai rasa stroberi aja deh. Ini aku pakai reguler. Ini aku pakai serbuk reguler yang varian rasa stroberi guys. Jadi takarannya kalau 22 oz ini dia kan airnya kan 600 ml. Jadi aku pakai sekitaran, bukan sekitaran ya, tapi emang resep aslinya dia itu pakai 40 gram. 40 gram sekitaran 4 sendok takar di sendok takar yang ukuran paling besar. Itu 2, 3, 4 nih udah 4 sendok. Kalian kalau misalnya mau lebih praktis order aja sendok yang kayak gini ya, karena sendok yang bahannya kayak gini itu lebih estetik. Oke, langsung kita masukkan simple sirupnya guys. Simple sirupnya ini itu kita pakai 15 ml ya. Jadi kalau kalian misalnya mau jualan di cup yang 22 oz itu takarannya jangan dikurang-kurangin supaya rasanya itu lebih endulita. Pakai 15 ml. Tuh, kita tuang 15 ml guys. Kita kasih air dikit aja. Kalau 22 oz ini nanti itu kalian jual 15.000 ya. Dia kan emang takarannya jumbo guys. Jadi dijualnya itu harus lebih mahal kayak gitu. Kita kasih airnya perkiraan aja dikit. Tuh segitu. Kita langsung aduk-aduk. Udah larut guys ini guys. Tuh udah larut, soalnya serbuknya udah halus BGT dan TOP BGT. Jadi nggak usah lama-lama, 3 detik aja kalian mengaduk itu udah langsung halus sempurna. Oke, langsung kita masukkan es batunya dulu. Oke, kita masukkan es batunya. Tuh. Buat kalian yang jualan es tapi cuacanya sekarang lagi hujan-hujan, tetap semangat ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian jualan minuman dikasih minuman hangat supaya
orang-orang yang mampir itu nggak kedinginan ya guys. Atau mungkin kalian tambahkan makanan-makanan kayak Indomie goreng, seblak, terus apa lagi ya, misalnya sosis yang hangat-hangat itu bisa ditambahkan supaya kedai kalian itu bisa tetap rame dan banyak pengunjungnya kayak gitu guys. Oke, langsung kita masukkan adonan susu yang kita buat tadi di awal. Karena ini 22 oz, kalau 16 oz itu resepnya nanti ya aku bakalan spill. Kalau di 22 oz ini aku pakainya 150 ml guys. 150 ml. 150 ml. Tuh dia itu rasanya creamy banget tapi modalnya tetap murah kalau kalian pakai susu bubuk. Pernah ada salah satu, bukan customer ya, orang lain, saudaranya temenku ya jualan, dia itu jualan 5.000-an tapi dia itu pakai susu UHT. Dia itu terus curhat ke aku, "Rek, aku kok bisa rugi bandar yo?" Ya iyalah guys, kalau kalian misalnya jual 5.000 terus kalian pakai susu UHT, jelas itu rugi bandar. Meskipun kalian pakai cuma 50 ml aja, itu harganya udah 900-an lebih per 50 ml-nya. Apalagi kalau misalnya dijual 5.000-an terus susu UHT-nya itu 100 ml, itu sekitaran 1.800 untuk di susunya aja. Ya kalau misalnya pakai susu UHT itu modalnya itu sekitaran 4.000-an lebih, 4.500-an. Kalau misalnya kalian jualan 16 oz, modalnya 4.500, terus kalian jualnya 5.000. Rugi bandar guys, belum listrik, belum segala macemnya ya. Makanya aku selalu merekomendasikan kalian pakai susu bubuk aja kalau misalnya dijual murah kayak gitu. Ini udah jadi guys. Ini resep basic 22 oznya udah jadi. Kayak gini, ini penampakannya. 22 oz ini modalnya kalian langsung baca aja di description box dan jangan sampai males-males baca description box karena description box itu merupakan suatu informasi yang penting yang bisa kalian pelajari ya. Kalau misalnya omonganku nggak jelas ya kalian baca aja di description box kayak gitu guys. Makanya jangan males-males membaca ya guys ya. Dia ada 2 layer. Ini tadi seharusnya warna putih tapi karena udah kecampur jadi agak pink. Terus ini warna pink yang lebih pekatnya. Ini rasanya aku jamin udah pas. Kalian jangan dikurang-kurangin dan jangan ditambah-tambahin, nanti takutnya itu rasanya tambah amburadul ya. Resep basic stroberinya ini udah jadi guys, kita icip dulu. Ini udah takaran pas banget, pokoknya enak banget. Ini modalnya berapa? Baca langsung di description box ya. Oke, kita lanjut bikin yang kedua di cup yang 16 oz. Untuk step berikutnya aku mau pakai cup yang 16 oz. Resep basicnya aku paling hafal banget kalau 16 oz ini, dia itu modalnya cuma 3.000-an aja loh guys ya. Jadi ini resep basicnya gimana sih kak, takarannya gimana sih kak? Kalau misalnya kalian udah sering banget nontonin Wellfood dan udah hafal, pasti kalian ya udah hafal cara bikinnya. Tapi kalau misalnya ada pengguna-pengguna baru, ini kan banyak yang nggak tahu. Soalnya di grup WA kita itu juga rame yang menanyakan resep basicnya kita dan masih bingung caranya. Makanya aku bikinin video ini supaya kalian itu nggak bingung cara bikin resep basic ya. Ini aku pakai varian rasa reguler pisang ya guys, banana. Kalau 16 oz ini pakainya itu 30 gram. Pakai 30 gram ini, 30 gram ini udah takaran yang paling mantep ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan ke 40 gram di ukuran 16 oz ini menurut aku udah terlalu strong gitu loh. Jadi nanti rasanya terlalu kuat. Kalau terlalu kuat itu juga nggak enak. Terus juga keuntungan kalian itu juga semakin dikit kalau misalnya terlalu strong, terlalu kuat. Oke. Kalau di 16 oz ini simple sirupnya aku pakai 10 ml. 10 ml aja. 10 ml ini udah manisnya pas, nggak kemanisan, juga nggak kurang manis. Kalau misalnya esnya cair kak, apa kalau misalnya esnya cair itu nanti rasanya jadi hambar? Enggak, karena ini udah takaran yang udah kita trial error beberapa kali dan udah kita coba beberapa kali, makanya takarannya itu udah pas. Jadi kalian kalau misalnya udah order paket usaha di kita, kalian nggak usah coba-coba, karena kalau misalnya kalian coba-coba itu modal kalian itu nanti jatuhnya lebih banyak bahan yang buang karena harus trial error berkali-kali. Makanya kalian langsung aja nontonin video ini, cukup kita aja yang trial error berkali-kali ya, kalian jangan. Kasih airnya dikit aja guys supaya bisa mengaduk. Oke, kita aduk dulu.
langsung kita masukkan es batu sesuai dengan keinginan customer kalian. Kalau misalnya mau banyak ya silahkan, kalau misalnya mau dikit ya silahkan. Soalnya emang takarannya udah pas. Tuh. Nah, kalau 16 oz ini takaran adonan susunya itu 100 ml itu udah takaran yang paling enak. Atau misalnya kalian mau nyampur, kalau misalnya ya susu bubuk yang kalian punya ini kayak gini ini mau kalian langsung campur ke sini, itu pakainya 10 gram ya. Jadi kalau misalnya nggak dibuat adonan, itu pakainya 10 gram. Langsung dituang 10 gram kayak gini, srit kayak gitu loh, Rek. Jadi nanti nggak berlayer. Kalau dipisah kayak gini adonannya itu kan bisa jadi berlayer. Kayak misalnya putih sama kuningnya itu dia terpisah. Tuh. Wow, pisang ini sebenarnya dia itu enak kalau kalian campur pakai varian rasa coklat. Dia jadinya piscok, guys. Pasta. Pokoknya kalian jangan dikurang-kurangin, please, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah 1000 manis ya. Karena ini udah TOP BGT. Yang resep ketiga aku pakai cup yang 14 oz, guys. Ini kebetulan aku punyanya yang oval. Kalau yang tadi kan kita pakai yang datar semua, ini aku kebetulan pakai yang oval. Kalau yang oval ini kayak gini bentukannya. Kalau yang oval itu kayak gini, guys, bentukannya. Jadi yang oval ini bahannya lebih tebel, pokoknya lebih bagus deh. Dia itu juga kokoh banget ya, terus lucu banget gitu loh, guys. Tuh lucu banget kan, kayak gini oval. Untuk cup yang ukuran 14 ini aku pakai varian rasa taro yang reguler. Mungkin untuk di video berikutnya aku bakalan bikin minuman pakai serbuk yang plain atau yang premium, guys. Pakainya cukup 2 sendok. 2 sendok ini sekitaran 20 gram. Tuh, ini 2 sendok takar ya. Jangan pakai sendok makan. Kalau sendok makan enggak. Kalau pakai sendok makan ukurannya enggak pasti, guys. Untuk di cup 14 oz ini simple sirupnya sebenarnya sama, guys, pakai 10 ml. Karena kalau misalnya aku nakar 8 ml ya kalau lumayan susah ya. Jadi pakainya 10 ml karena sebenarnya perbedaan antara cup 14 sama cup 16 oz itu nggak terlalu jauh. Dikit banget selisihnya. Makanya takarannya itu nggak terlalu berbeda jauh. Tuh. Pakainya 10 ml simple sirup. Kayak gini, guys. Kasih air dikit ini ya, ini aku barusan kasih air dikit, langsung kita aduk aja. Tuh. Kayak gitu kita masukkan es batunya. Kita masukkan es batunya, guys. Kalau 14 oz ini adonan susu bubuknya kalian bisa pakai 80 sampai 100 ml. Kalau misalnya serbuknya itu pakai 8 sampai 10 gram. Karena takarannya nggak terlalu jauh, guys. Tapi ini aku mau pakainya 80 ml aja. Kayak gini tuh. Tuh kan pas. Kayak gini penampakannya. Ini sebenarnya cocok sih kalau misalnya kalian jual 5.000 terus di cup yang kalau resep yang 16 oz ini 6.000 kayak gitu. Kalau 22 oz itu kalian jual 10.000 aja ya. Kayak gini. Kalau misalnya kalian budgetnya kayak di sini di kampung nggak bisa jualnya itu lebih dari 5.000, kalian pakai cup yang 14 oz aja karena dia ini modalnya nggak sampai 3.000, cukup sekitaran 2.800 kayaknya, guys. Kayak gitu, nanti baca aja di description box pokoknya. Oke, guys, itu tadi ketiga cara menakar bubuk reguler di setiap masing-masing cupnya. Jadi tadi aku pakai yang cup 22 oz, 16 oz, sama 14 oz. Kalian jangan bingung-bingung cara bikinnya. Dan aku bakalan jelasin sekali lagi. 22 oz serbuk reguler itu pakai 40 gram. Kalau
kalau 16 oz itu pakai 30 gram, kalau yang 14 oz itu 20 gram. Yang jelas simple sirupnya itu beda, kalian baca langsung aja di description box dan diulangin aja nontonnya kalau kalian masih bingung ya. Oke, sekian video kali ini, thank you for watching, see you for the next video, dan jangan lupa kalian subscribe, comment, like, dan share karena itu semuanya gratis supaya kita bisa lebih semangat bikin konten ke kalian dan kalian nggak perdebatan lagi di grup, kok aku jualnya nggak bisa sih Kak 5.000, aku kok bisa buntung. Mungkin kalian itu resepnya nggak sesuai sama resep yang kita bikin, makanya kalian bisa buntung kayak buaya buntung ya. Oke, see you, bye bye.